Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang komponen kimiawi, struktur dan fungsi sel. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam penemuan sel. Yang pertama adalah Robert Hooke. Konsep tentang sel yang dikemukakan oleh Robert Hooke terkait dengan sel adalah sel sebagai ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Didasarkan hasil penelitian sederhana terhadap sel gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana. Yang kedua adalah Felix Fontana. Felix Fontana adalah orang yang pertama menemukan nukleus dalam sel hewan. Menurutnya, sel terdiri atas nukleus dan nukleolus. Yang ketiga adalah Francois Vincent. Setiap sel yang ada pasti berasal dari sel sebelumnya. Yang keempat adalah Robert Brown. Robert Brown adalah orang yang pertama menyatakan bahwa nukleus merupakan bagian dari makhluk hidup. Yang kelima adalah Matthias Claydon. Menurut Matthias Claydon, semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Sel juga merupakan unit struktural dan fisiologi pada makhluk hidup. Yang keenam adalah Theodore Schwann. Menurut Theodore Schwann, semua hewan tersusun atas sel-sel. Semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel dan produk-produk sel. Yang ketujuh adalah Alexander Brown. Menurut Alexander Brown, sel adalah unit dasar kehidupan. Yang kedelapan adalah Rudolf Virchow. Menurut Rudolf Virchow, sel-sel merupakan mata rantai terakhir dalam rantai besar yang membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan individu. Yang kesembilan adalah Edward Strasburger dan August Weismann. Menurut mereka, faktor-faktor hereditas berasal dari dalam nukleus. Dan yang ke-10 adalah Max Schulze. Menurut Max Schulze, sel sebagai massa protoplasma yang mengandung sebuah nukleus serta identik pada hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan melihat konsep-konsep penting tentang sel. Yang pertama adalah sel sebagai unit struktural. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel sebagai unit terkecil yang ada pada tubuh makhluk hidup yang menjadi komponen dasar yang menyusun jaringan tubuh dari makhluk hidup, baik itu yang bersifat uniseluler maupun yang bersifat multiseluler. Yang kedua adalah sel sebagai unit fungsional. Sel sebagai unit fungsional maksudnya adalah seluruh fungsi kehidupan atau aktivitas kehidupan pada makhluk hidup berlangsung di dalam tubuh yang dilakukan oleh sel. Yang ketiga adalah sel sebagai unit reproduksi. Sel sebagai unit reproduksi maksudnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sangat tergantung pada sel. Dengan demikian, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Yang keempat adalah sel sebagai unit hereditas. Sel sebagai unit hereditas ini didasari oleh penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yaitu gen pada kromosom. Atau dengan kata lain, pada inti sel terdapat kromosom yang membawa sifat keturunan. Sekarang kita akan melihat perbandingan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Yang pertama adalah struktur membran plasma. Baik sel prokariotik maupun sel eukariotik keduanya memiliki membran plasma. Kemudian yang kedua sitoplasma. Sel prokariotik dan sel eukariotik keduanya memiliki sitoplasma. Yang ketiga adalah ribosom. Baik pada sel prokariotik maupun sel eukariotik keduanya memiliki ribosom. Yang keempat adalah dinding sel. Sel prokariotik memiliki dinding sel, misalnya peptidoglikan. Sedangkan pada sel eukariotik sebagian memiliki dinding sel dan sebagian lain tidak memiliki dinding sel. Contoh kelompok organisme eukariotik yang memiliki dinding sel adalah tumbuhan. Sedangkan contoh kelompok organisme yang termasuk eukariotik dan tidak memiliki dinding sel misalnya adalah hewan. Yang kelima adalah mesosom. Mesosom ini terdapat pada sel prokariotik dan tidak terdapat pada sel eukariotik. Yang keenam adalah membran nukleus.
Membran nukleus ditemukan pada sel eukariotik dan tidak ditemukan pada sel prokariotik. Yang ketujuh adalah sentriol. Sentriol juga dapat ditemukan pada sel eukariotik dan sel prokariotik tidak memilikinya. Yang kedelapan adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ditemukan pada sel eukariotik dan tidak ditemukan pada sel prokariotik. Yang kesembilan adalah kompleks Golgi. Sel eukariotik memiliki kompleks Golgi, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki kompleks Golgi. Yang kesepuluh adalah lisosom. Lisosom dapat dijumpai pada sel eukariotik dan tidak dijumpai pada sel prokariotik. Yang ke-11 adalah badan mikro. Yang termasuk badan mikro adalah peroksisom dan glioksisom. Peroksisom dan glioksisom keduanya ditemukan pada sel eukariotik dan tidak dijumpai pada sel prokariotik. Kemudian nomor 12 adalah mitokondria. Mitokondria dapat dijumpai pada sel eukariotik dan tidak dijumpai pada sel prokariotik. Yang ke-13 adalah kloroplas. Kloroplas ini terdapat pada sel eukariotik dan tidak terdapat pada sel prokariotik. Yang ke-14 adalah ukuran ribosom. Sel prokariotik memiliki ukuran ribosom 50S dan 30S, sedangkan untuk sel eukariotik memiliki ukuran ribosom 60S dan 40S. Selanjutnya ukuran sel. Sel prokariotik memiliki ukuran 1 hingga 5 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik memiliki ukuran 10 hingga 100 mikrometer. Yang ke-16 adalah karakteristik DNA utama. Sel prokariotik memiliki DNA yang berbentuk sirkuler, sedangkan sel eukariotik memiliki DNA yang berbentuk linear. Contoh organisme yang tergolong prokariotik adalah Escherichia coli. Sedangkan contoh organisme yang termasuk eukariotik adalah Zeamyces. Sekarang kita akan membahas perbandingan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama, struktur dinding sel. Dinding sel dapat dijumpai pada sel tumbuhan dan tidak dijumpai pada sel hewan. Yang kedua adalah membran sel. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan kedua-duanya memiliki membran sel. Yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Nukleus dapat dijumpai pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dapat dijumpai pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang kelima adalah ribosom. Ribosom dapat ditemukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang keenam adalah peroksisom. Peroksisom dapat ditemukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang ketujuh adalah glioksisom. Pada sel hewan, glioksisom ini tidak ada atau jarang dijumpai. Sedangkan pada tumbuhan, glioksisom ini dapat ditemukan. Yang kedelapan adalah badan Golgi. Badan Golgi dapat dijumpai baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang kesembilan adalah mitokondria. Mitokondria dapat ditemukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang kesepuluh adalah lisosom. Lisosom dapat dijumpai pada sel hewan tetapi tidak dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol dapat ditemukan pada sel hewan dan tidak dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Yang ke-12 adalah plastida. Plastida tidak dapat dijumpai pada sel hewan tetapi dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Yang ke-13 adalah vakuola. Vakuola tidak terdapat pada sel hewan tetapi terdapat pada sel tumbuhan. Yang ke-14 adalah bentuk sel. Bentuk sel hewan adalah tidak tetap, sedangkan bentuk sel tumbuhan relatif tetap karena memiliki dinding sel. Sekarang kita akan membahas komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel. Komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel dibedakan menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah komponen yang bersifat organik dan yang kedua adalah komponen yang bersifat anorganik. Komponen kimiawi sel yang bersifat organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat yang bersifat sederhana yang dijumpai pada sel berperan sebagai sumber energi. Karbohidrat rantai pendek sebagai cadangan energi. Serta karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Yang kedua adalah lemak.
Lemak ini sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Lemak dapat berbentuk lemak sederhana atau trigliserida, lemak gabungan misalnya fosfolipid, atau turunan lemak yaitu steroid. Yang ketiga adalah protein. Protein berperan sebagai katalitik berupa enzim dan berperan sebagai mekanik yang ditunjukkan oleh protein otot. Protein juga berperan sebagai protein struktural penyusun sel. Protein merupakan polimer dari asam amino. Yang keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti yang terdiri atas asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA, serta berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer dari nukleotida. Yang kelima adalah vitamin. Vitamin berfungsi dalam proses metabolisme sel. Peran vitamin adalah mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Beberapa contoh vitamin misalnya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin H. Komponen kimiawi yang bersifat anorganik yang berada di dalam sel yang pertama adalah mineral. Mineral berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Mineral ada yang terkandung dalam jumlah yang besar yang disebut dengan makroelemen, misalnya kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan sulfur. Dan juga ada mineral yang terkandung dalam jumlah yang kecil yang disebut dengan mikroelemen, misalnya besi, iodin, seng, kobalt, dan fluor. Komponen kimiawi sel yang bersifat anorganik yang kedua adalah air. Air ini merupakan komponen kimiawi sel yang terbesar, yaitu 50 hingga 65% berat sel. Air juga menjadi komponen esensial plasma darah, cairan intrasel atau sitoplasma, dan cairan ekstrasel. Air dalam sel berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Demikian pembahasan tentang komponen kimiawi, struktur, dan fungsi sel. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.